sempat lah ya gitu kan, papa golap kan 2 hari itu kita tahlilan dia golap lah gitu kan, itu membuat hati siapalah gitu kan, keluarga di keluarga kita gimana lah gitu rasanya. Memang kan kita dengar bahwa asumsi publik ya, memang seolah yang seperti ini disampaikan juga kepada disampaikan oleh pengacaranya sendiri nih, gitu kan. Istilahnya ada asumsi seolah ya bapak itu tersudutkan, katanya kan seperti itu kan. Nah, maksudnya mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Yoris sendiri ya, mungkin saya sendiri juga ya berpikir bahwa papa itu kan pada saat ini posisinya juga sama posisinya sebagai saksi, dan saya sendiri juga menganggap bahwa papa itu atau Pak Yosep itu bisa dikatakan sebagai ayah sekaligus istri daripada korban. Nah, apa namanya yang pengen saya tanyakan, mungkin halnya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Kang Yoris, bahwa ini juga kan acara tahlilan. Nah, sampai sejauh ini eksistensi atau peran seorang papa sendiri gitu loh, yang seharusnya memang ini dilakukan apa namanya oleh beliau kan, yang bisa dikatakan sebagai kepala keluarga, ini bagaimana? Mungkin tidak ada. Paling juga ya kita aja sih, saya sama kakak mama ya, Walilis gitu kan. Ya dari kita aja, keluarganya, dari keluarga mama aja sih. Jadi kalau papa nggak ada. Kalau mungkin nah itu waktu itu kan udah pakai kuasa hukum kan susah ya, waktu itu pernah di kontak juga kan, nggak ini kan gitu. Gitu sih. Seperti itu ya. Mungkin berarti selama ini memang komunikasi AA sama papa enggak lah. Udah enggak. Komunikasi terkait keluarga atau terkait ini pasca peristiwa itu kapan? Ya setelah itu kan mungkin ya, sempat lah ya gitu kan, papa golap kan 2 hari itu kita tahlilan dia golap lah gitu kan, itu membuat hati siapalah gitu kan, keluarga di keluarga kita gimana lah gitu rasanya. Ini malah seperti itu gitu kan, itu yang saya sayangkan seperti itu. Nah, untuk ke 3 hari mungkin ya juga sih kata gak tahu ya, kata si Uwa atau gimana, jadi papa itu cuma 2 hari sih, itu juga tahlilan juga gitu. Nah kan ini kan gini Kang Yoris ya, seperti apa yang disampaikan oleh Kang Yoris tadi ya, memang dari sisi kelajiman nih, saya berbicara dari sisi kelajiman bahwa biasanya memang yang mempunyai peran itu kan seorang kepala keluarga itu sendiri. Nah maksudnya dalam hal ini kita mendengar bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengacara juga kan, memang bapak itu sedikitnya apa namanya pikirannya sedikit terganggu juga ya, karena mungkin ada beberapa ya dari bersumber dari media ya. Nah mungkin saya melihat hal ini itu sepertinya memang dari sesuatu kelajiman yang memang tidak apanya, perbedaan lah, ada beda. Nah menurut Kang Yoris sendiri wajar nggak kalau ada asumsi seperti itu, karena memang seperti apa yang dikatakan oleh Kang Yoris sendiri kan ternyata di lapangan faktanya seperti tadi. Ini wajar nggak jadi menurut? Wajar. Ya itu mungkin yang pengen ditanyakan Kang Yoris ya, terkait satu lagi biar lebih jelas nih, karena memang juga kan informasi itu kan simpang siur juga ya. Saya juga pengen menanyakan lebih jelas, karena waktu itu saya juga memang pernah ngobrol dengan Kang Yoris nih, waktu pas di TKP nih, kan, waktu di TKP terkait apa namanya kunci otomatis itu, ya kan? Nah mungkin bisa dijelaskan supaya lebih terang benderang gitu Kang Yoris. Kalau soal kunci otomatis itu nggak ada ya, nggak ada ya. Jadi itu emang mobil Alphard tipe yang 2003 kan, itu manual, kunci kontak biasa aja. Jadi nggak ada otomatisnya, itu nggak ada. Dan itu juga kunci itu hanya cuma satu. Hanya kunci satu ya? Tapi kalau boleh tahu ada kaitannya dengan mobil yang di rumah itu yang bisa nyetir? Ya yang kalau misalnya nyetir saya sih. Kang Yoris saja sama Amel sendiri bisa? Amel bisa, yang itu yang Yaris itu Amel baru bisa. Saat peristiwa itu terjadi kunci sendiri ada di mana? Ada di rumah. Ada di rumah. Jadi kalau misalnya kunci itu nggak pernah dibawa-bawa sama saya. Jadi biasanya kalau ini kan di TKP ya gitu ya, di rumah. Ya itu suka ada di kamar Amel sama mama, itu disimpan di sana. Jadi semua kunci mobil, motor di sana. Dan yang pengen saya tanyakan satu lagi terkait kunci. Tadi kan bahwa kunci dikatakan bahwa kunci selalu ada di rumah. Nah, pada saat TKP di kejadian, intinya mah sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Apakah kunci mobil yang berada di mobil itu, apakah kunci yang memang disimpan itu tadi, atau memang kunci itu tetap berada gitu?
Ya kalau itu kurang tahu ya saya. Oh, iya. Yang jelas yang saya tahu itu kunci itu ada satu. Oh, ada satu ya. Ayo, selama di Prisa pernah ditanyakan soal Alphard itu nggak sih sama? Pernah sih, pernah. Ya saya jawab sejujurnya aja seperti itu gitu keadaannya. Ya itu hanya cuma satu kunci manual aja, gitu aja sih. Dan emang dulu pernah ada dari mamah itu sendiri ya kan. Kalau misalnya ada sumpah serapah gitu kan dari mamah itu. Jadi kalau misalnya si mobil itu dipakai sama orang lain, Iya. mobil itu pasti diam gitu. Oh, pasti diam. Gitu. Nah, itu dikendalikannya oleh apa kan? Tadi mah kalau kita tahu mah kan logisnya dari kunci otomatis. Kita mah enggak sih. Enggak sih. Oh. Enggak tahu itu. Yang sistem membuat diamnya itu loh Oh, maksudnya? enggak ada. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Cuma Omongan Cuma aja, omongan sumpah aja. serapah yang kayak gitu. Oh. Doang gitu. Pernah dulu mama ngomong kayak gitu. Itu Oh. bisa mamah ngomong seperti itu, alasannya kenapa? Karena mobil itu nggak mau dipinjamkan atau dipakai sama si Mimin itu, sebenarnya itu sih intinya mah. Jadi nggak mau sampai si Mimin itu apa ya istilahnya numpang ya. ada di mobil itu gitu. Dan mungkin karena memang sebelumnya pernah ya dipakai gitu. Nggak tahu tuh, Oh. nggak tahu tuh. Ya setahu saya kan saya yang pakai gitu Yeah. kan, enggak sih, kalau saya enggak kan gitu. Ya. Pernah dipakai sama apa nggak? Kalau ini sih pernah ya, dulu pernah si Oyong kalau nggak salah itu pernah dipakai sama papa itu. Tapi nggak tahu sama mama sama Amel gitu, lupa lagi. Pokoknya pernah sih dipakai sama orang lah, Oyong orang kerajaan ya. Orang kerajaan ya? Pernah itu sekali atau 2 kali kalau nggak salah itu pernah sih dipakai sama dia. Jadi kalau misalnya mobil itu ya siapa saja bisa pakai sih. Iya. Gitu. Dan kunci itu emang ada di rumah, gak pernah dibawa-bawa. Pernah bawa-bawa ya? Enggak pernah dibawa-bawa. Gitu.